A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, alhamdulillah pagi ini kita masih Allah beri kesempatan untuk belajar, untuk menimba ilmu supaya lebih baik lagi. Dan dari ilmu ini diharapkan akan menghasilkan suatu manfaat baik pada hari ini ataupun hari yang akan mendatang. Baik, hari ini Bapak akan melanjutkan materi matematika bangun ruang pertemuan kedua, masih dalam konteks luas permukaan dan volume, dilanjutkan yaitu pada bangun balok. Untuk itu kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillah. Baik, di lembar utama kita bahas sifat-sifat bangun balok. Sifat bangun balok ini tidak jauh berbeda dengan sifat bangun kubus. Balok memiliki 6 sisi yang kalau kamu masih ingat ada 4 dinding, ya kan, kanan kiri depan belakang, itu 4 dinding. Kemudian ada satu atap atau satu tutup dan satu alas. Jadi kalau dijumlah ada 6. Kemudian memiliki 12 rusuk. Rusuk itu berarti garis ya. Ada 12 garis dan memiliki 8 titik sudut pada ujung-ujungnya. Jadi mirip dengan kubus, bedanya sisi-sisinya pada balok ukurannya tidak sama. Ya. Bedanya pada balok ukurannya tidak sama. Nah, sisinya ukurannya tidak sama. Ukuran tidak sama. Nah, itu ya. Karena kalau pada kubus semuanya bangunnya persegi, jadi ukurannya sama. Tapi kalau pada bangun balok dibentuk dari bangun persegi panjang sehingga ukurannya tidak sama. Kita masuk ke slide kedua. Yang kedua ada luas permukaan balok. Jika ditanya luas permukaan berarti maksudnya adalah luas dari sisi-sisinya, ya. Jadi kalau balok ini kita bedah menjadi sebuah kerangka atau jaring-jaring, maka dia akan menghasilkan gambar seperti di samping. Ini ya. Nah, kita lihat di sini Bapak bedah nih. Ini kan ada 3 dimensi seperti biasa. Kalau dibedah jadi 3 dimensi ya. Nah, oke, kita bedah dulu bagian depan dan belakang. Berarti belakangnya sana ya. Depan dan belakang. Di bagian depan ini Pak Bayu mau warnain merah. Nah, bagian depan ada panjang, ya kan? Dan ada tinggi. Ya, Bapak ulang, ada panjang dan ada tinggi. Mana panjang dan tinggi? Berarti ini ya, ada panjang, ada tinggi. Sama bagian belakang, berarti ada panjang, ada tinggi juga. Nah, ya kan? Ini kan dia membentuk persegi panjang dan tinggi gitu. Sama dengan yang belakang, panjang dan tinggi. Berarti ada 2 kali panjang kali tinggi. Nah, ini yang ini nih. 2 kali panjang kali tinggi. Ini ya. Nih. Tuh. Sekarang kita lihat sisi atas dan bawah. Kita lihat sisi atas dan bawah. Sisi atas dan sisi bawah. Sisi bawah dulu deh. Sisi bawah ada persegi panjang, yaitu nih ya. Ada panjang dan ada lebar. Ada panjang dan lebar. Dan tutupnya atau atasnya ada panjang dan ada lebar. Nah, jadi ada 2. Jadi kalau di kotak ini ya, ada panjang kali lebar untuk luasnya, dan untuk tutupnya ada panjang kali lebar. Berarti di sini ada 2 nih, panjang kali lebar. Baik, sampai sini bisa dipahami ya.
Ini atas atau tutup, jangan atas deh, tutup ya, tutup. Ini alas. Nah sekarang kita ke kanan dan kiri. Perhatikan gini. Nah ini kanan, ini kiri. Di kanan ada dimensi dari bukan dimensi, ada ukuran dari lebar kan dikali dengan tinggi. Ada dua, ada lebar, ada tinggi, ukurannya sama kanan kiri. Berarti ini ada lebar tinggi, ini ada lebar tinggi. Berarti luasnya lebar dikali tinggi dikali 2. Nah seperti ini gitu. Jadi luas permukaan balok adalah jumlah dari luas sisi-sisinya, dimana ukuran depan dengan belakang sama, ukuran alas dengan tutup sama, ukuran kanan dengan kiri sama. Jadi dibentuklah 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T. Jika tanpa tutup, misalnya nih dicabut nih yang bagian atas nih, misal berarti bagian atas hilang. Atas samanya dengan bawah kan, bawah itu P kali L, berarti P kali L nya cuma 1. Nah ini cuma 1 itu, sisanya tetap 2. Baik, untuk lebih mudah kita latihan. Nah ini ada contoh soal. Luas permukaan bangun tersebut adalah, bawa batu, jawab. Luas permukaan balok tadi apa persamaannya? 2 kali panjang kali lebar, boleh dibalik-balik ya, panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali, mana yang belum, lebar kali tinggi. Nah gitu kan, 2 kali. Kita selesaikan yang panjang kali lebar. Panjang kali lebar berarti atas bawah ya, atas bawah selesaikan. Panjangnya 6, lebarnya 2. Panjangnya 6 cm, lebarnya 2 cm, gitu kan, ditambah 2 kali panjang kali lebar, berarti panjang kali lebar. Oh ini kanan kiri ya, panjangnya 6, lebarnya 3. Oh meter, maaf, ini meter, 6 meter kali 3 meter itu, kemudian ditambah 2 kali yang belum, depan belakang ya kan, lebarnya 2, tingginya 3. Nah ini depan, ini belakang, sisi depan belakang, lebarnya 2, nggak kelihatan, lebarnya 2, tingginya 3. Ya selesaiin, kita selesaikan. 2 kali 6 12, 12 kali 2 24, 24 meter kali meter ya kan, ini meternya ada 2 tuh, jadinya meter persegi, ditambah nih 2 kali 6 meter, 12 kali 3 6 meter kali meter, meter persegi, ditambah 2 kali 2 4 kali 3 12 meter kali meter, meter persegi. Ditambah deh, berapa nih 24 tambah 3 6, 60 tambah 12 72 meter persegi tambah meter persegi tambah meter persegi, satuan kalau ditambah tidak berubah, jadinya meter persegi gitu. Kenapa meter persegi? Karena meter persegi itu satuan dari luas ya, ingat kan, kalau luas itu kan 2 dimensi.
dua dimensi. Bisa panjang kali lebar, bisa lebar kali tinggi, bisa panjang kali tinggi. Jadi cuma ada dua dimensi, dua ukuran. Baik, itu ya. Semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita masuk ke volume balok. Ingat, ini persamaan umum volume untuk semua bangun. Volume sama dengan luas alas yang tinggi. Kita buktikan. Volume sama dengan luas alas yang tinggi. Luas alasnya bentuknya apa? Alasnya bentuknya apa? Persegi panjang, ya kan? Luas alas berarti luas persegi panjang. P dikali L kali tinggi PLT. Nah, sama kan? Jadi volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini untuk volume maksimum. Misalnya jika ini diibaratkan sebuah akuarium, kemudian diisi air setengahnya. Diisi air setengah. Ya. Berapa volume yang bisa atau yang ada di dalam akuarium itu? Berarti tinggal dimasukkan bagiannya setengah, ya kan, dari volume maksimum. Volume maksimumnya apa? P kali L kali T. Ini kan maksimum nih. Gitu. Jadi bagiannya dikali dengan volume maksimumnya. Itu ya. Oke, lanjut. Contoh soal. Volume balok tersebut adalah, jawab. Volume sama dengan P kali L kali T. Panjangnya 24. Sini ya, maaf gak muat. 24 cm kali 16 cm kali 15 cm. cm-nya ada 3. Pasti nanti satuannya cm kubik. 24 kali 16 berapa nih? Sini 24 kali 16 4 2 12 14 4 2 4 8 3 384 kali 15 20 40 42 15 19 4 8 3. Itu hasilnya 0 6 7 1 5 7 60. 5 7 60. Jawabannya adalah A. Ya, 5760A. Nah, ini kalau satuannya cm kubik. Kalau ditanya satuannya liter, gimana? Misalnya ya, misal ditanya liter, berarti tinggal dibagi 1000. Berarti 5760 dibagi 1000. Ingat, 1000 itu geser 3 kemana? Ke kiri. Geser 3 ke kiri. 1 2 3 berarti 5,76. Pak, ini kan 760. 760-nya karena 0 di belakang koma, maka 0-nya itu tidak perlu dituliskan. Ya, jika ada 0 di belakang koma di bagian terakhir, maksudnya 0-nya tidak dituliskan. Jadi 5,76 liter. Kenapa dibagi 1000? Karena dia pangkat 3. Pangkat 3 itu sekali naik dibagi 1000, dan sekali turun dikali 1000. Nah, lanjut. Nomor 3 nih, bukan 2. Sebuah kolam renang dapat menampung air sebanyak 5.700 liter. Ini maksudnya kolam renangnya bentuknya balok ya. Bentuknya balok. Pada suatu waktu, kolam dikuras airnya untuk dibersihkan. Setelah bersih, kemudian diisi kembali dan baru terisi sepertiga bagian. Untuk mengisi kolam supaya penuh, diperlukan air lagi sebanyak berapa liter?
Oh, berarti diketahuinya ada sebuah kolam. Ya, dianggaplah begini ya kolamnya ya. Dianggap kolamnya seperti ini. Bentuknya balok ya. Maaf nih kurang. Bentuknya balok. Dapat menampung air 5.700 liter. Berarti di sini volume maksimum 5.700 liter. Maksimumnya ya. Kemudian air dibersihkan dan baru terisi sepertiga. Berarti 1, 2. Nah, baru terisi segini nih. Terisi segini. Baru terisi 1/3. 1/3 bagian dari volume semuanya. Untuk mengisi supaya penuh diperlukan air sebanyak. Berarti air yang sisa nih. Yang ditanya bukan air yang ada di dalam kolam, tapi air yang sisa supaya penuh. Berarti ini butuh berapa lagi nih? Segini nih, butuh berapa lagi supaya penuh? Gitu. Butuh air berapa lagi supaya penuh? Berarti pertanyaannya, ditanyanya itu volume yang kurang. Berapa volume kurangnya? Nah, kita jawab sini. Baik, kita tadi udah tahu volume maksimum 5.700, sudah terisi sepertiga. Kita berarti cari volume terisi. Volume terisi. Terisi sepertiga bagian kan? Berarti sepertiga dari volume maksimum. Vmax. Ini sepertiga dari 5.700 liter. 57 bagi 3. 57 bagi 3. Sini. 3 kali 1 27, 9 ya. Berarti 19 tambah nolnya 2. Oh, sudah terisi 1.900 liter. Pahami ya? Sudah terisi 1.900 liter. Berapa sisa air yang dibutuhkan supaya penuh? Nah, berarti sisa. Kita ke, wah nggak muat nih. Berarti sini ya. Sini deh. Berarti sini ya. Lanjutan. Berarti volume yang kurang adalah volume maksimum dikurang volume yang terisi. Gitu. Volume maksimumnya berapa? 5.700 liter. Terisi 1.900. Berarti dia kurang berapa? Kurang 0, pinjem jadi 4. 17 kurang 9, 8, 3. Berarti kurang 3.800 liter lagi supaya penuh. Gitu. Kurang 3.800 liter lagi supaya penuh. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Baik, lanjut ke nomor 4. Terakhir. Ini suka keluar soalnya. Banyak kubus satuan yang diperlukan untuk memenuhi kotak. Jadi anak-anak lihat di sini fokus. Di sini ada sebuah balok besar, ya. Kemudian diisi dengan kubus-kubus kecil, kubus satuan namanya. Nah, kotak-kotak kecil itu namanya kubus satuan. Pertanyaannya, perlu berapa kubus satuan lagi supaya penuh? Gitu. Bapak ulang, ada sebuah balok besar diisi oleh kotak-kotak kecil yang bernama kubus satuan. Nah, pertanyaannya, perlu berapa kubus satuan lagi supaya balok itu terisi penuh? Berarti caranya ialah kita cari ukuran dari balok besar. Jawab. Yang satu apa tadi? Cari
ukuran balok besar. Gimana carinya? Kita pakai 3 dimensi lagi. Nah, ini kan 3 dimensinya gini kan? Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Panjangnya berapa? Panjangnya kita cari deh. Nah, panjangnya ke sini kan? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya ada 6. Ya kan? Kan panjang dihitung dari ujung sini sampai dengan ujung sini. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangnya 6. Sekarang lebarnya. Lebarnya ada, berarti ke sini. Ada dari ujung sini. Dihitung lagi dia. 1, 2, 3, 4, 5. Lebarnya ada 5. Ya, gak apa-apa walaupun dia ketinggiannya beda, tetapi ya kan dari ujung sampai ujung. Ya, Pak, ini kan yang paling pertama tinggi banget. Nah, gak apa-apa, karena kita bukan mencari perbedaan tinggi, tapi mencari jarak dari ujung sampai dengan ujung yang lain. Gitu ya. Tingginya berapa sekarang? Tingginya ada berapa? Berarti dari bawah ke atas kan? Tingginya kan? Tingginya nih. Maaf, jangan biru biar beda. Tingginya kuning. Tingginya nih. Berarti ada 1, 2, 3, 4. 1 paling bawah nih, 2 lantai 2, 3 lantai 3, 4 lantai 4. Berarti ada tingginya ada 4. Sudah dipahami ya? Ada 4 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kita cari berarti volume dari balok besar. Volume balok besar apa tadi? P kali L kali T. 6 kali 5 kali 4. 30 kali 4 120 kubus satuan. Berarti dia bisa menampung 120 kubus satuan. Apa ulang? Artinya balok besar ini bisa menampung 120 kubus satuan. Ya. Oke, kita kasih batas. Ini nomor 3. Langkah 3. Cari kubus satuan yang sudah terisi, yang ada. Ya kan? Kan bisa menampung 120. Supaya kita tahu kurangnya berapa supaya penuh, kita cari yang di dalam itu udah ada berapa sih? Gitu. Caranya kita hitung dari yang paling kiri. Kita hitung paling kiri. Ya, jadi kan ada 1, ya kan? 2. Kita hitung lantai satunya dulu. Yang paling kiri lantai satunya. 1, 2. Ini kan lantai 2 nih. Bawahnya pasti ada kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, yang paling kiri itu ada 11. Nih, paling kiri ini nih, Pak tanda ini. Lantai satunya ada 5. Ya kan? Lantai 2-nya ada 3, 8. Lantai 3-nya ada 2, 9. Lantai 4-nya ada 1. Ulang. Lantai bawahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, ingat 5. Lantai 2 yang paling ujung ada 3. Lantai 3-nya ada 2. Lantai atasnya ada 1, 5, 10, 11. Ya kan? Sekarang hitung yang ini nih, baris 2. Ada 2 lantai. Lantai satunya ada 4, ya kan? 1, 2, 3, 4.
yang bawahnya. Lantai 2 nya ada 1, jadinya 5. Hitung baris 3. Cuma ada lantai 1, ada berapa? Ada 3. Baris 4 ada 1, baris 5 ada 1, ada 1. Ada berapa nih? 16. Ini kan? Ini 16, ini ada 6. 16 tambah 6 ada 22 kubus satuan. Ya, ada 22 kubus satuan. Berarti kurangnya berapa? Berarti sini ya, lanjutan. Berarti 4. Cari kurangnya. Kurangnya adalah volume maksimum biasa dikurang volume yang terisi. Maksimumnya tadi 120, terisinya ada 22. Berarti 120 kurang 22, kurang pinjam jadi 11. 8 9. Jadi ada 98 kubus satuan yang diperlukan. Jawabannya adalah C. Benar. C. Nah, gitu. Nah, poin pentingnya ialah di nomor ini nih. Nih. Langkah 1, kamu harus cari ukuran. Harus benar ngukurnya ya. Dan langkah 3, kamu harus hitung berapa kubus satuan yang sudah ada di dalam. Hitungnya kayak Bapak tadi. Hitung dari baris ke-1. Ini kan baris ke-1. Ini baris kedua, ini baris ketiga, baris keempat, 5, 6. Ya, selesaikan lantai tiap lantai. Lantai 1 kamu hitung. Lantai 2, lantai 3, lantai 4. Kalau ada 4. Kemudian setelah selesai, lanjut ke baris 2. Hitung lantai 1, lantai 2. Selesai lagi baris 3, lantai 1 semua. Baris 4, baris 5, baris 6. Gitu ya. Insyaallah bisa dipahami. Jika sulit, silakan belajar dari sumber lain yang bisa memudahkan kamu. Sekian, mohon maaf agak panjang. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.